Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapak. Engkau baik, sungguh baik, luar biasa ajaib Bapak. Lebih daripada itu kami rindu Engkau memberkati kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan, percayakan, kuduskan, berkati ada di tempat ini. Mari kembali urapi, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu jadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau liburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku, karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Lebih tegas lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious Family. Victorious Family. Victorious Family. Amin, amin, amin. Saya percaya tidak secara kebetulan anak-anak saya berkata luar biasa, karena inilah perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan yang telah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Siapapun anak-anak saya dengan latar belakang situasi kondisi apapun saudara saya, sejak anak-anak saya pada saat menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itulah titik balik kehidupan saudara saya yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang tidak pantas. Dimana firman Tuhan berkata bagi saudara saya dalam Roma 3 ayat 23, tidak seorang pun kedapatan benar, semua telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, sehingga kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan saudara saya. Dan ia tidak inginkan kemuliaannya itu berlalu dalam kehidupan saudara saya. Dia inginkan kemuliaan itu tetap menyertai sepanjang kehidupan saudara saya sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, itulah secara proaktif Bapa di surga. Dia berfirman dalam Yohanes 3:16, dan dia genapkan melalui anaknya yang dia utus datang ke dunia ini, yang kita mau peringati dalam kelahiran Yesus, dalam ibadah-ibadah Natal saat itu, yang baru saja kita lewati bersama. Pada umumnya yang kita mau peringati pada bulan-bulan Desember, bahkan masih sampai permulaan Januari. Tapi tidak berbicara bulan, tidak berbicara hari, tapi kita mau peringati karena kita tahu esensinya. Yesus pernah datang ke dunia ini, lahir menjadi manusia, karena dia akan berjumpa dengan manusia sebagai ciptaannya. Dan dia tidak mungkin datang berjumpa dengan segala kemuliaannya. Dia harus tinggalkan semua itu. Di mana Filipi 2 ayat 6 berkata, dia tidak mempersamakan kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Bahkan Filipi 2 ayat 7, tetapi berjumpa dengan manusia, dia harus mengosongkan, menghampakan diri, bahkan menjadi seorang hamba, menjadi manusia, sama seperti saudara saya. Dan itu dia telah lakukan, kerjakan pada 2000 tahun yang lalu. Tapi tidak cukup hanya dia mengosongkan, menghampakan diri menjadi sama seperti saudara saya, tapi dia ingin mengambil alih. Dia ingin menebus saudara saya yang sedang menuju pada kebinasan yang kekal. Dan tidak ada pilihan yang lain, tidak ada cara yang lain. Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, menebus saudara saya yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Dia membayar anak saya tunai lunas. Dan dia membayar tunai lunas saudara saya, bukan dengan harta, bukan dengan uang yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18.
dari hidup saudara saya, dari zaman nenek moyang saudara saya yang hidup dengan penuh kesia-siaan, tapi dia membayar saudara saya 1 Petrus 1 ayat 14b, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan cara bagaimana? 1 Petrus 1 ayat 19, dengan darah Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bercacat bercela, darah anak domba yang digambarkan itu. Dan itu telah dilakukan 2000 tahun lalu. Dengan cara bagaimana? Menebus saudara saya, supaya kita bisa kembali renungkan kenapa kita harus menjadi luar biasa. Karena dengan cara yang luar biasa, Galatia 3 ayat 13, Yesus sendiri menebus saudara saya dengan cara, tidak ada cara yang lain. Alkitab berkata, dia menebus saudara saya dari kutub hukum Taurat, karena kita terikat dalam kutub hukum Taurat sepanjang kehidupan saudara saya. Dan dia sendiri, Alkitab berkata, menebus saudara saya dari kutub hukum Taurat dengan cara dia sendiri menjadi terkutuk. Yesus yang tidak mempunyai kesalahan, kejahatan, dosa, apapun juga, tapi dia harus menjadi terkutuk karena mengambil alih seluruh kutuk saudara saya. Digenapkan itu melalui karya salib Kristus, menjadi terkutuk oleh karena saudara saya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sendiri menjadi tersalib. Ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, dan itu dia telah genapkan sekali 2000 tahun yang lalu. Dan kalau dia telah lakukan kerjakan, maka saat ini tidak ada pilihan yang lain. Inilah karunia yang saudara saya dapatkan melalui karya penebusan, melalui pengorbanan yang Yesus lakukan kerjakan. Roma 8 ayat 15, kita tidak diberikan lagi roh perbudakan. Oleh karena itu, kenapa kita luar biasa? Kita bukan orang-orang yang terikat lagi, bukan orang-orang dari budak dosa lagi. Karena roh perbudakan tidak menjadi bagian hidup saudara saya. Kalau kita masih hidup sebagai budak, roh perbudakan adalah kehidupan saudara saya, kita terus akan terintimidasi, dan akibatnya output dari kehidupan saudara saya yang terintimidasi hanya hidup dalam ketakutan. Dan Alkitab berkata, kita tidak diberikan lagi saat ini roh ketakutan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, tapi kita sudah diberikan roh kekuatan yang penuh kasih dan keterlibatan. Oleh karena itu, kembali Roma 8 ayat 15, firman Tuhan katakan, kita tidak diberikan roh perbudakan yang membuat anak saya ketakutan, tapi sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Bapa di surga. Anak-anak Allah, anak saya, yang kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Melalui roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan inilah saudara saya. Dan kenapa kita luar biasa sebagai anak-anak Allah? Firman Tuhan dengan tegas berkata 1 Yohanes 4 ayat 4. Surat 1 Yohanes 4 ayat 4. Di situ dikatakan kembali, kenapa kita luar biasa? Karena kita memang asalnya daripada Allah itu sendiri, dan disebut kita apa? Anak-anak Allah. Inilah asal usul saudara saya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Jadi hidup Anda dan saya ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Banyak masalah persoalan di dunia ini begitu keras, di dunia ini begitu kejam. Tapi apapun masalah persoalan pergumulan yang bahkan Bapak izinkan dalam kehidupan saudara saya, Alkitab berkata, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena roh yang ada dalam kehidupan saudara saya jauh lebih besar daripada roh-roh, daripada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Ya. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi itulah saudara saya, kenapa harus luar biasa. Roh yang ada dalam kehidupan saudara jauh lebih besar. Tantangan ada, masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada. Banjir baru saja kita lewati. Bahkan mungkin banyak yang hadir di tempat ini, tempatnya sempat tergenang, minimal jalannya nggak bisa keluar rumah. Karena cukup banyak bagian di kota Jakarta saat itu hampir 37% tergenang dengan air, dan sebagian besar bahkan sampai di pinggang, bahkan ada yang sampai mendekati 2 meter. Tapi ternyata kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini hanya karena kemurahan kasih anugerah Bapa di surga. Karena kita tidak terpaku dengan situasi kondisi yang ada. Kita jauh lebih besar dari masalah persoalan. Karena
firman Tuhan dengan tegas berkata, 1 Korintus 10 ayat 13, sebesar apapun masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang Bapak di surga izinkan, pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan. Memang bahkan kita sempat mengalami kerugian, sempat banyak hal yang tidak dapat kita lakukan, kerjakan yang sudah di-plan, sudah dirancangkan, rencanakan untuk dikerjakan. Bahkan ada yang tadinya harusnya pemberkatan nikah pada hari Sabtu sebelumnya, persis waktu sedang masih baru selesai pasca banjir, tapi masih meninggalkan air-air yang cukup tergenang di banyak tempat, sehingga mereka cancel dan baru saja tidak terpaku dengan situasi kondisi. Dan tadi pada jam 10 di Robinson, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain di tempat itu, saya mendahului dengan rapat, mengambil kesempatan untuk memberkati pemberkatan yang sempat tertunda atas permintaan dari kedua calon mempelai, dan sudah terlaksana dengan baik. Semua mendatangkan kebaikan. Pencobaan apapun yang akan saya alami, 1 Korintus 10 ayat 13, adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui batas kemampuan. Yakini, imani, percaya. Jangan kita terpaku dengan situasi, kondisi yang bisa merugikan suara saya. Sebab itu yang didambakan, rindukan oleh si iblis. Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita mempunyai Yesus, Yohanes 10 ayat 10b, yang datang dalam hidup suara saya untuk memberi hidup, tapi bukan sekedar hidup dengan kualitas kehidupan. Yohanes 10 ayat 10c, hidupnya apa? Berkelimpahan. Itu yang dia inginkan, itu yang dia akan berikan. Dan itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang akan saya alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab Tuhan saudara saya Tuhan yang setia. Tepat pada waktunya dia akan memberikan solusi jalan keluar bagi saudara saya, supaya anak saya cakap mampu menanggungnya. Di dalam Kristus segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam Dia, Filipi 4 ayat 13, Dia memberikan kekuatan bagi saudara saya. Dan kita bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang luar biasa. Dan Yesus yang telah datang dalam kehidupan saya untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10c. Tetapi dengan catatan, firman Tuhan berkata bagi saudara saya, kelimpahan dia jabarkan dalam hal ini. Yesaya 48 ayat 18. Kita lihat Yesaya 48 ayat 18-19. Bagi Anda dan saya yang mendengarkan, melakukan segala perintah yang dia telah tetapkan bagi saudara saya, yang sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, sekiranya. Jadi pilihan ada pada saudara saya. Anda mau atau tidak, terpulang kepada saudara saya. Tapi kita konsekuensi sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan kata Roma 8 ayat 14, nggak usah dibuka, ini pasti tepat. Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Jadi hidup Anda, pikiran, perasaan, kehidupan, apapun yang Anda saya ingin lakukan, kerjakan. Yang dipimpin, bukan kita yang memimpin. Kita dipimpin oleh Roh Allah, disebut anak-anak Allah. Dan kalau dia pimpin Anda dan saya, pasti dia akan membawa kepada kebaikan. Dan pilihan ada pada saudara saya, Yesaya 48 ayat 18, bagi saudara saya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak pernah kering dalam musim apapun juga. Damai sejahtera itu, sekiranya Anda dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan Allahku bagi saudara dan saya, kata firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Musim kemarau boleh ada, tapi damai sejahtera Tuhan digambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ada damai, ada sukacita, bahkan dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut, dia mau siang malam tidak pernah mengenal waktu. Terus silih berganti sampai di pantai hilang, tapi gelombang yang lain kembali datang. Dan demikian juga damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah kering digambarkan seperti sungai, kata firman Tuhan. Dan kebahagiaan itu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tetapi semua itu
Apabila anak saya, sekiranya Anda dan saya mau lakukan, mau kerjakan dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatutan, itu yang akan menyertai. Karena Yesus sendiri telah berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10c, Dia datang memberi hidup untuk Yohanes 10 ayat 10b dan Yohanes 10 ayat 10c dengan hidup yang berkelimpahan. Dan hidup berkelimpahan ini termasuk dalam hal-hal demikian. Bahkan juga dijabarkan dalam Yesaya, dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Alkitab berkata, apabila Anda dan saya, firman Tuhan kata, kita terus akan naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini dan lakukan dengan setia. Dan ayat 14 Alkitab berkata, ya, karena masih berkelanjutan 13-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada-Nya. Kembali Anda dan saya patut bersyukur dan berterima kasih. Pada minggu kemarin saat itu ada yang bertanya, bahkan beberapa pekerja yang lain, kita masih tetap ada ibadah sebab Tok Ciputra masih tergenang, sebagian masih di bawah lutut, masih ada mungkin di mata kaki dan sebagainya. Tapi saya katakan berapapun yang ada, masih ada waktu kesempatan kita beribadah, kenapa tidak? Dan saya bersyukur dan berterima kasih. Memang tidak seperti saat ini, tapi masih cukup banyak, lumayan yang datang. Yang penting firman Tuhan kan 2-3 orang, Matius pasal 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dia hadir. Dan kehadiran Tuhan itu harus ada selalu dalam kehidupan saudara saya. Dan kita harus terus membiasakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kita seperti orang-orang di luar sana yang membiasakan diri, tidak berkumpul seperti ibadah-ibadah raya seperti saat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang-orang di luar sana itu. Tetapi marilah kita saling menasihatkan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah makin dekat. Inilah antara lain dalam persekutuan ibadah raya seperti saat ini, dalam kita bersama-sama di tempat ini, saling menguatkan, mengingatkan, menyadarkan Anda dan saya. Bukan sekedar rutinitas menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat amat dekat, tapi dalam situasi kondisi apapun juga, kalau Anda dan saya berjalan ada bersama dengan Dia, dan Dia ada bersama saudara saya. Firman Tuhan dengan tegas berkata bagi saudara saya, Dia berfirman, Ulangan 28 ayat 1, apabila engkau mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka konsekuensi yang Allah Bapa di surga akan lakukan, kerjakan bagi saudara saya. Dia akan memberkati Anda dan saya, memberkati Anda dan saya. Ya, jika engkau baik-baik dengan suara Tuhan Allah, melakukan dengan setia segala perintahnya, kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini, dan Dia akan memberkati Anda dan saya dengan cara bagaimana? 2-6 dijabarkan bagi saudara saya. Ini berkat-berkat yang dipersiapkan untuk jemaat jadi rem dan para pekerja dan keluarga besar kita masing-masing untuk menjalani tahun 2013 ini yang sedang anak saya jalani. Baru saja pembukaan tahun, sudah begitu banyak masalah persoalan yang sedang menimpa dan jadi bagian kehidupan saya. Tapi sebesar apapun masalah persoalan pergumulan saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata bagi saudara saya tadi, masalah persoalan pergumulan saudara sebesar apapun tahun 2013 ini, tapi roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara saya jauh lebih besar dari setiap pergumulan masalah persoalan saudara saya. Jauh lebih besar daripada ilah-ilah yang ada. Apa yang akan saya lakukan khawatirkan? Masih ada 11 bulan di depan saudara saya. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan. Tapi dalam situasi kondisi apapun juga, saya bersyukur karena kita tetap masih dapat menjadi berkat. Pada ibadah kemarin, saya sampaikan pada rekan-rekan saat itu, teman, dengan persembahan yang Anda ada, Robinson, Putra dan sebagainya, kita salurkan. Memang bukan berupa uang, mungkin baru kita buat minggu depan. Kita berkirimkan pakaian-pakaian yang mereka butuhkan, makanan-makanan
yang mereka butuhkan. Biskuit, susu, apapun, saya katakan distribusikan. Semua saat itu. Langsung. Yang posko-posko yang ada. Karena situasi kondisi, kita tidak sempat membuka posko, tapi dengan posko yang ada. Yang penting semua itu didistribusikan. Saya bersyukur dan berterima kasih. Karena melalui ibadah itu, Anda dan saya, kita tetap ada mempunyai kesempatan untuk memberikan pertolongan. Sebab dengan demikian, Anda dan saya, kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan inginkan menjadi bagian bagi kehidupan saudara saya. Dan dalam kepedulian saudara saya bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan ini digenapkan Matius 25 ayat 34. Telah tersedia bagi jemaat GBI dan para pekerja dan keluarga besar kita masing-masing yang ada di sebelah kanan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebagai Raja Agung saudara saya. Dia sendiri berfirman, yang di sebelah kanan yaitu jemaat GBI dan para pekerja dan keluarga besar kita masing-masing. Apa yang tersedia? Kerajaan bagi Anda dan saya, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Anda berkata, bagaimana mungkin itu telah tersedia bagi saudara saya? Padahal rasanya kita tidak berbuat apapun juga. Tapi Yesus berkata bagi saudara saya, Matius 25 ayat 35, bagi jemaat GBI, ini kata Tuhan ya. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku apa? Tumpangan. Sampai ayat 39 dia berkata, sebab ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Jawab Yesus ayat 40, Matius 25 ayat 40. Inilah jawab Yesus bagi jemaat GBI dan keluarga besar kita masing-masing dan para pekerja. Dan Yesus Raja itu akan menjawab jemaat GBI, yaitu mereka. Aku berkata kepada jemaat GBI dan keluarga besar kita masing-masing, jemaat yang luar biasa. Sesungguhnya segala sesuatu yang jemaat GBI lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, jemaat GBI dan keluarga besar kita masing-masing telah melakukan untuk Yesus. Dan saya bersyukur dan berterima kasih. Anda dan saya dalam kebesaran memang mungkin tidak mempunyai arti nilai sedikit pun juga dengan segitu banyak. Tapi berapapun 5 ekor roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan waktu Tuhan mengangkat saat itu, dan dia mengucap syukur saat itu, Anda melihat dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih daripada 5.000 karena tidak termasuk wanita dan anak-anak. Semua makan sampai kenyang, tetap tersisa 12 mangkuk. Dan itu Anda dan saya lakukan, kerjakan dan berbuat. Itulah kebanggaan saya sebagai gembala jemaat GBI. Kita bersama-sama di dalam kekurangan keterbatasan. Waktu saat itu saya katakan bukan uang, tapi saya katakan saat itu yang dokumentasi saat itu Pak Tengker dan sebagainya ada dari Robinson saat itu, karena mendadak senang sudah merangkak. Soal aku ya sudah jalankan, lakukan seberapapun juga yang kita bisa. Saya bersyukur tanpa kita sadari. Anda mungkin tidak merasakan, tapi sadarilah, karena itu imanku. Dan itu tercatat, dan itu tergenapkan. Kita semua terhisap. Kita sedang investasi sesuatu di surga. Firman Tuhan katakan Matius pasal 6 ayat 19. Jangan kumpulkanlah hartamu di bumi, sebab di bumi ngenat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar dan merampoknya. Tapi Anda dan saya telah lakukan. Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga ngenat dan karat tidak merusaknya. Pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Dan itu Anda dan saya, kita telah lakukan, kerjakan dan berbuat. Karena firman Tuhan kata Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hati-hati orang dunia berada. Tapi jemaat GBI dan para pekerja dan keluarga besar kita masing-masing, hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, Mazmur 91 ayat 14, apabila jemaat GBI dan saya imani kita melekat dengan Tuhan hati kita,
Maka firman Tuhan katakan, Dia akan mendengarkan seruan dan doa saudara saya. Dia akan meluputkan Anda dan saya dari masalah, mara bahaya, kecelakaan, maut. Mungkin Anda katakan, mana mungkin saat ini saya sempat mengalami kerugian melalui banjir yang sadar itu. Benar, Anda mungkin mengalami, ya itu fakta kenyataan. Tidak menyenangkan. Tapi kalau Anda saya beriman dan percaya pada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tetap akan mengenapkan setiap janji firman Tuhan yang tidak bisa untuk dia tidak lakukan, yaitu tidak mengenapkan apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan. Karena firman Tuhan kata Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan seorang saya yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan dia berdusta, masakan dia menyangkal, masakan dia menipu saudara saya atas setiap firman yang dia ucapkan. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini firman Tuhan. Ya dan amin. Ibrani 13 ayat 8. Kuasanya pada waktu dia berfirman saat itu, dan pada saat ini juga, bahkan sampai Maranatha, dia tidak pernah berubah. Terpulang iman percaya seorang saya. Kalau Anda dan saya yakini iman percaya, itu akan tergenapkan dan terjadi. Dia berjanji, dia menyatakan. Dan itu saya bangga, saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Saya tetap dengan semangat antusias yang tidak pernah berhenti sampai nafas terakhir di kandung badan ini. Selama Tuhan izinkan, saya tetap akan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam segala kekurangan. Tapi saya yakini, imani, percaya setiap firman yang keluar melalui bibir mulut tidak hamba-hambanya yang diorahi, yang dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Dia akan lakukan apa yang dia perintahkan. Dan firman itu, kalau Anda dan saya meresponi, mengaminkan dengan sungguh dan lakukan, tadi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi, Anda dan saya dikatakan apa? Berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, seperti digambarkan sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan ayat 19 dikatakan di sini, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti krisik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dan ini saya imani. Saya bersyukur dan berterima kasih sebagai ayah dari 8 anak, opa dari 16 cucu. Saya bisa melihat satu lepas satu pernyataan Tuhan digenapkan dalam kehidupan anak-anak bangku, cucu. Memang masih banyak kendala dan tidak akan pernah berhenti. Tapi Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak akan pernah berhenti, selalu akan memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia melakukan firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, mendengarkan dengan baik-baik, dengan setia. Ulangan 28 ayat 1 tadi. Maka dia akan mengangkat Anda dan saya di atas segala bangsa di muka bumi ini. Itu dipersamakan Anda dan saya. Tuhan yang akan mengangkat. Dan Ulangan 28 ayat 2. Dia akan memberkati Anda dan saya, di mana segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Berkat apa? Dijabarkan dari ayat 3 sampai 6. Semua telah terhisap, tersurat, bahkan tersirat di dalamnya. Berkat apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonan, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Semua itu telah terhisap di dalamnya. Tersurat, bahkan yang tersirat pun ada di dalamnya. Tinggal bagaimana anak saya menjabarkan, anak saya merenungkan dan menghayati. Karena kita terhisap ada di dalam berkat-berkat ini. Dan yang Tuhan izinkan seperti terjadi kemarin, memang tidak dinyatakan bencana nasional, tapi memang buat Jakarta ini sesuatu hal yang termasuk aib juga. Suatu kerugian yang
sangat tidak diharapkan. Tapi janji firman Tuhan tetap ya dan amin. Karena memang sudah digambarkan Ulangan 28 ayat 7. Tuhan izinkan anak saya bertuju jalan musuh datang. Musuh bersatu menghadang anak saya. Tapi anak saya yang tetap melekat dengan Tuhan. Hatimu melekat dengan Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Ya, engkau tetapi bertuju jalan mereka lari dari depan. Kenapa? Karena hati kita melekat dengan Tuhan. Dan dia telah berfirman dalam Mazmur 91 ayat 14. Apabila engkau hatimu melekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan Mazmur 91 ayat 14, dia akan luputkan Anda dan saya dari hal-hal yang kita tidak harapkan, tidak inginkan. Dan sesudah dia luputkan, dia membentengi Anda dan saya. Ada benteng yang memagari hidup Anda dan saya, rumah tangga Anda dan saya, usaha anak saya, bisnis anak saya, pekerjaan anak saya, masa depan anak cucu anak saya. Tuhan tetap akan membentengi seorang saya. Tuhan akan menjaga seorang saya. Dia bukan hanya meluputkan dari hal-hal yang akan membawa kebinasaan, petaka, kehancuran, tapi dia juga membentengi. Dengan cara bagaimana? Zakaria 2 ayat 5. Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga akan memagari hidup, rumah tangga, usaha, bisnis, kesehatan, kehidupan saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Dia membentengi seperti cara itu. Bahkan digambarkan Zakaria 2 ayat 8. Dia gambarkan seperti anak saya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana biji mata Allah itu sendiri. Siapakah yang dapat mengusik seorang saya sebagai biji mata Allah? Itu janji firman Tuhan ya. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Allah yang dalam bumi yang telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Allah. Siapa yang sanggup, siapa yang mampu? Tidak ada kuasa apapun yang di dunia ini. Dengan cara apapun juga, mereka boleh merekarkan suatu kejahatan, Tuhan bisa balikkan, bahkan menjadi berkat bagi saudara saya. Dan karena anak saya melekat dengan Tuhan, benar tadi Ulangan 28 ayat 7, Tuhan izinkan kerugian, kekecewaan, sempat, bahkan mungkin sempat menjadi mungkin kepahitan. Tapi karena kita tetap melekat dengan Tuhan, Tuhan ubahkan semua itu. Bahkan Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan perintahkan berkat kepada firman Tuhan. Allah akan memerintahkan berkat masuk dalam bejana kehidupan saudara saya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung, di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Itu janji firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati, memerintahkan berkat, siapa yang dapat menahan? Sebutkan saya. Anda renungkan, adakah yang dapat? Karena Alkitab berkata, Wahyu pasal 3 ayat 8. Tuhan yang membuka tidak ada yang dapat menutup, Tuhan yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Dia tahu siapa anak saya. Kita dengan segala kekurangan, keterbatasan, tapi dia tahu hatimu melekat dengan dia. Dia tahu kesetiaan Anda. Dia tahu pengorbanan Anda. Dia tahu hati memberi Anda. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kapan Anda dan saya menuruti firman Tuhan? Yang tadi Matius pasal 25 ayat 40. Engkau telah lakukan dari salah satu orang yang paling hina ini, engkau telah lakukan bagiku. Dan tentu saja itulah tugas saya sebagai gembala jemaat, untuk membawa dan menghantar jemaat Tuhan, para pekerja dan keluarga kita. Karena dalam kesibukan Anda tidak semata, tapi setiap apa yang Anda lakukan, kerjakan, berbuat, kita salurkan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, kita berbuat dengan baik, dan hasil yang Anda saya tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan kita sedang investasi sesuatu di surga. Untuk siapa? Bukan untuk pribadi saudara saya. Mungkin kita sudah berlalu, sudah ada bersama Bapa di surga, tapi Anda akan melihat dari jerih payah anak saya, dari sesuatu yang baik yang anak saya lakukan, terus akan berkenan di hadapan mata Bapa di surga, dan dia tetap pegang janjinya sampai anak cucu saudara saya. Yesaya 48 ayat 19, anak cucuku tidak akan berkurang, terus diberkati. Itu janji firman Tuhan, menyertai, dan Anda tinggal melihat dari surga.
Karena ada sesuatu yang akan saya lakukan, kerjakan, berbuat, dan kita kabur pada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu akan saya lakukan. Oleh karena itu jangan lupa nanti tanggal 4 ada ibadah ucapan syukur juga di tempat ini. Di tempat dunia saya sudah melihat yang tadinya sempat rupanya calon suaminya sempat mau meninggal, tapi saat itu oleh karena pertolongan seorang saya, mereka kembali berkumpul dengan baik. Mereka sudah bisa berjalan. Saya dapat informasi, dapat SMS ada dengan orang saya yang saya percayakan untuk mengikuti. Jadi bukan hanya mereka, semua didampingi yang saat itu mengalami. Jadi ada teman, ada keluarga, ada siapapun juga yang membutuhkan kaki, yang saat ini mungkin di mata kaki, di lutut, sampai pangkal paha. Enggak usah satu kaki, dua kaki sekalipun juga. Enggak usah tanya, dia dari latar belakang suku, agama, budaya, apapun juga, status mereka. Yang penting kita melakukan suatu kebaikan. Anda bawa ke tempat ini, tinggal berhubungan dengan kantor, karena kami sudah mempunyai komitmen. Setiap bulan kita juga lakukan untuk hal demikian. Dan mereka sudah saat itu, ya saya lihat memang ada kesaksian mereka, ya sudah bisa pakai berjalan, ya sudah bisa ke ujung pandang katanya dengan calon suaminya menikah. Sedang puji Tuhan, mereka semua dibawa, semua didampingi, paling enggak dengan suami atau istri, atau mungkin oleh orang tua atau saudara keluarga, sampai mereka bisa menggunakan kaki itu dengan baik. Sampai kendaraan, bahkan sampai penginapan dan sebagainya. Uang jajannya sekedarnya. Anda dan saya kita memberi. Anda berpikir kapan kita memberi? Melalui setiap persembahan yang Anda dan saya berikan, melalui setiap perbuatan baik yang Anda saya lakukan, kita sedang menginvestasi sesuatu ke surga. Kita sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah sukacita saya. Itulah kebanggaan saya sebagai gembala jemaat dalam partisipasi bersama-sama. Karena itu dapat dilakukan oleh karena kebersamaan. Firman Tuhan kata Matius 18 ayat 19. Dua orang sepakat di muka bumi ini, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikan. Dan karena hatimu melekat dengan Tuhan, akibatnya Tuhan akan menjaga anak saya, anak cucu Anda, kehidupan Anda. Mazmur 91 ayat 11. Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk mengikuti sepanjang perjalanan kehidupan jemaat GBI dan keluarga besar kita masing-masing. Kemanapun Anda saya pergi untuk menjaga firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 11, firman Tuhan katakan, ini yang dia perintahkan kepada malaikatnya bagi jemaat Tuhan yang luar biasa, jemaat GBI, ya. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepada jemaat GBI yang luar biasa untuk menjaga jemaat GBI dan keluarga besar kita masing-masing di segala apa? Jalan. Jadi malaikat bukan hanya sekedar menjadi penonton untuk mencatat sebagai notulen dalam hal itu setiap kehidupan Tuhan saya, tapi di sisi lain juga dia menjaga sehingga kalau anak saya akan terjerambab, anak saya akan mengalami petaka, anak saya akan mengalami kerugian, ditipu dan sebagainya, dia akan merugikan suami saya. Antara lain, inilah malaikat tiba-tiba dia memboskan ban mobil Anda, padahal mobil baru, mana mungkin ban masih baik. Tiba-tiba Anda di masa cepat besar karena di depan sana mungkin ada banjir besar yang tiba-tiba nggak bisa sempat melepaskan dari kenyataan yang ada. Rolls Royce saat itu, Mr. X saya tidak sebutnya, ya, dari daerah SCB di sana sudah terjebak di jalan dengan tempat sampah yang ada di dalamnya. Mr. T saat itu dengan membuang air, membuat kacanya dari dalam keluar, supirnya nggak bisa apa-apa. Itu tidak diinginkan. Hal-hal yang kita tidak inginkan dan harapkan ada saja, itu tugas malaikat. Asal Anda dan saya mau sungguh-sungguh setia mendengarkan firman Tuhan, lakukan dengan baik, kerjakan dengan baik, perbuat dengan baik, maka tidak ada yang akan sia-sia. Dia akan kembali dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa, sehingga Anda akan melihat perkara-perkara yang luar biasa menyertai hidup saya. Tinggal pilihan. Kalau Anda mau lakukan, kerjakan, itu pilihan Anda dan saya.
Dan Tuhan tidak inginkan anak saya mengemis ke kiri kanan. Bahkan Tuhan menjanjikan bagi saudara saya, kita menjadi apa? Saluran berkat. Bahkan menjadi peminjam. Bukan sekedar meminjam. Ulangan 28 ayat 12. Inilah yang janji firman Tuhan bagi saudara saya. Anak saya melakukan firman Tuhan dengan baik. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perkenan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah dan masanya, dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada apa? Banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta apa? Pinjaman. Dan sampai detik hari ini oleh kemurahan Tuhan, enggak henti-hentinya saya terus ditawarkan. Mau pakai uang, mau pinjam uang, langsung transfer. Dari beberapa bank. Terus menawarkan. Dan saya katakan, bahkan saya katakan juga ke anak, usahakan, upayakan, bergumul, selalu bergumul. Kalau bisa, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, tidak boleh hidup dengan pinjaman dari orang. Lain masalahnya dalam bisnis dan seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Tergantung Anda dan saya memanage. Anda terima 1 miliar, tapi kalau pengeluaran Anda dan saya 1,5 miliar, otomatis Anda berutang 500 juta. Untuk waktu berapa lama saya nggak tahu. Tergantung kebutuhan, tergantung pemakaian. Ya, bagi yang lain mungkin 1 miliar, mungkin bisa 1 tahun, mungkin juga bisa 10 tahun, bisa juga mungkin 1 bulan, bisa juga mungkin 1-2 jam. Tergantung. Jadi kuasa otoritas untuk memanage keuangan itu ada di tangan saudara saya. Dan sampai detik hari ini, sejak dari pelayanan GBI Rahmat Immanuel Ministry GBI Ren ada 21 tahun Tuhan izinkan 15 Maret 1950. Tidak pernah sekalipun juga dengan tangan terbuka saya mengemis kepada siapapun juga. Bahkan mohon tolong dong, minta ini, minta itu. Kalau mau mengemis, minta, mengemis kepada Tuhan. Tuhan berfirman, marilah semua yang letih lesu, Matius 28 ayat 18. Matius 11 ayat 28. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepada Tuhan. Mengemis kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan dia akan memberikan kelegaan bagi saudara saya. Dia tahu jawaban yang tepat. Pilihan daripada saudara saya. Dan sampai detik hari ini, enggak pernah lakukan, kerjakan, perbuat apapun untuk visi-visi yang Tuhan berikan. Saya bersyukur dan berterima kasih karena saya mempunyai Tuhan yang sanggup mampu bertanggung jawab selama firman Tuhan katakan. Tahun 2013 Jemaat GBI Alkitab berkata, andalkan dia, harapkan kepada dia. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah Jemaat GBI yang luar biasa yang mengandalkan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Dan Anda dan saya digambarkan Yeremia 17 ayat 8 seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya akan merambat dalam-dalam. Pohonnya tidak pernah akan kering. Daunnya tidak akan pernah layu. Musim apapun juga, Anda dan saya pasti akan menghasilkan dan berbuah. Ya. Dan yang tidak mengambil datangnya panas terik, yang daunnya tidak hijau, tetap hijau, yang tidak kuat ke dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Dan inilah yang Anda saya lakukan, kerjakan. Bukan hanya waktu tertentu, bukan hanya berbicara bulan, sekian tahun, terus menerus. Bahkan ada kalanya sudah menimbulkan satu kejenuhan. Ngapain lagi terus-terus membuat itu? Kurang begitu efektif. Betul, memang mungkin dilihat. Tapi selama kita lakukan, kerjakan, perbuat. Ya, kita perbuat, lakukan, kerjakan. Dan bertanya, ini yang setiap Sabtu memberi makan, apa nanti berhenti? Saya katakan nggak berhenti, nanti habis pasca banjir ini lagi. Terus lagi nanti kegiatan itu. Dan itu Anda dan saya sudah lakukan terus. Setiap minggu memberi makan.
Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, yang membutuhkan siapapun itu. Tapi pada momentum event tertentu, kita juga mempunyai keperluan pakaian, kebutuhan mereka makan dan sebagainya. Kita distribusikan pada posko-posko yang ada. Dan itu ada yang saya sudah lakukan kerjakan. Dan setiap minggu memberi makan itu kan tidak pernah rugi. Pasca banjir ini terus nanti juga jangan ragu. Selama ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Jangan lupa tanggal 4 saya menunggu ada di tempat ini. Tidak ada secara khusus, oh kita harus datang. Kebersamaan aja sudah menyukakan. Dan itu juga tercatat di dalam Bapak Rasul. Anak-anak yang peduli. Tidak ada suatu keharusan apapun juga. Lakukan, kerjakan, perbuat. Selama ada kesempatan, lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan, kerjakan. Dan Tuhan akan membalaskan dengan khairat luar biasa ajarannya. Tuhan memberkati.